Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil aplikasi kami yang telah kami buat. Ya. Latar belakang dari nama kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Ilham M0651 ada saudara Muhammad Riki Asmi Pratama sebagai Arya. Eh, Latar belakang dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna mencari lawan untuk latihan tanding olahraga mulai dari futsal, basket, badminton, dan sepak bola, dan juga melakukan pembookingan pada lapangan melalui aplikasi ini. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Riki. Oke, di sini ada tampilan login utama ya, di mana kita akan memasukkan username, password, dan login. Lalu kita masukkan username. User. Login. Nah, di sini tampilan menu utamanya, di mana ada pencarian lokasi. Kita bisa ketik tapi di sini ketika kita ngetik nggak ada halaman selanjutnya gitu, nggak ada halaman selanjutnya. Dan sepak bola ketika milih kita pilihan olahraga futsal atau basket, ketika kita diklik nggak ada halaman selanjutnya gitu, ini hanya tampilan aja. Sama cari lapangan untuk di booking juga, semua hanya tampilan. Lalu kita lanjut ke setting. Nah, di halaman setting ini ada beberapa ini bahasa, nomor email, logout, dan yang lain-lain. Ini juga hanya tampilan saja. Nggak bisa diklik dan menuju halaman selanjutnya. Langsung ke profile. Di profile ini ada nomor WhatsApp, lokasi sekitar, tentang umur tim. Langsung ada olahraga apa yang kita minati dan pilih hari untuk sparringnya. Nah, langsung kita ke tambahkan anggota. Oke, buat. Nah, ditambahkan anggota ini ada beberapa ini. Itu nama kita tulis aja, nama Ricky, nomor handphonenya, lalu ada umur. Nah, lalu tinggal kita tambahkan data. Oke, nah, langsung ada beberapa baris yang sudah diinputkan. Nah, lalu kita edit anggota. Nah, seandainya ada perubahan nama atau nomor HP yang salah, umur, nah kita bisa memperbarui data. Kita tuliskan namanya, ganti Rifan, lalu nomor umurnya, nah edit. Dan nama berhasil diperbarui. Lalu bisa di sini menghapus data dan konfirmasi hapus data ya. Oke. Untuk data tadi yang di create, ditambahkan, akan tersimpan di database ini. Step profile-nya di sini tadi kan menggunakan nama Asmi Pendipan. Di sini langsung kita akan ke menu program. Nah, di program
PubSpec YAML. Di dependensial ini adalah konfigurasi dari seperti icon, setting UI, dari konfigurasi Firebase. Lalu ke bawah ada konfigurasi assets image untuk gambar-gambar pada tampilan di aplikasi. Ini ada gambarnya. Nah, di sini ada fontnya. Menggunakan family font Popin. Lalu langsung ke main. Nah, pada main ini ada import page footer, dashboard. Langsung ke bawah aja. Nah, di sini memakai kelas myapp, extend stateless widget, ada home memakai scaffold. Nah, pada body container ini ada kolom get image set image. Nah, pada di body itu ada username dan password pada bagian menu login. Lalu di bawah ini ada on press navigator push untuk ke menu selanjutnya yaitu dashboard dengan mencet login. Nah, di dashboard ini kita menggunakan kelas dashboard extend stateless widget dengan judul Spark. Lalu menggunakan color warna merah. Nah, di sini kita menggunakan body single child scroll wheel, yaitu untuk scroll vertikal. Nah, dalam menu kontainer ini kita bisa untuk cari lawan di sekitar. Ada pilih lokasi juga. Nah, di menu kontainer ini juga ada pilihan olahraga untuk memilih yang ingin diminati. Lalu ada cari lapangan untuk booking pada menu kontainer ini. Nah, lalu di sini ada menu divider. Fungsi divider dari kontainer lapangan. Pilih lapangan. Lalu ada sport. Lalu ke menu profile. Nah, di profile ini kita menggunakan kelas profile extend stateful widget. Ada widget build break context, ada app bar, terus ada judulnya itu title profile, ada navigator pub, body. Nah, di sini ada untuk tampilan nomor WhatsApp di profile akun yang sudah dibuat. Dari fungsi divider ini ada lokasi di sekitar, terus ada rentan umur, dan ada lihat tambahan anggota juga. Terus di sini ada kontainer olahraga yang diminati.
Nah, di sini ada menu setting ke halaman selanjutnya. Nah, ini sini ada icon searching. Dari divider ada pilih lapangan. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian setting .dart. Di sini menggunakan 4 package, yaitu material.dart, setting UI, dashboard dart, dan profile. Lalu di sini ada kelas dengan nama setting screen dan extend stateful widget. Lalu di bawahnya ada setting screen, create state. Lalu ada kelas lagi di bawahnya, memanggil setting screen state. Lalu sini ada widget build, lalu return scaffold, lalu ada upbar di sini dengan warna backgroundnya warna putih, lalu ada icon dengan mode part dengan warna hitam, lalu ada title untuk judulnya dengan nama setting dengan font family font Poppins, color warna merah. Lalu ada action buttonnya sini. Jika diklik button profil maka akan diarahkan ke bagian profil. Lalu sini ada bagian bodinya, setting list. Nah, di sini itu list yang ada di bagian bodinya seperti command, language, environment, account, phone number, dan lainnya. Tapi fitur-fitur ini tidak atau belum berfungsi. Jadi hanya sekedar tampilan saja. Kalau ada container di sini dengan settingan margin, height, decoration, ada pengaturan border dan colornya. Ada chat row, lalu ada icon button di bawahnya dengan on press akan diarahkan ke dashboard. Jadi ini jika mengklik icon home maka akan diarahkan ke dashboard atau tampilan awalnya. Lalu sini ada navigasi button lagi. Jika diklik maka akan ke setting screen. Ini button untuk bagian setting dengan warna merah. Lalu sini ada floating action dengan child icon search untuk bagian searchnya. Lalu warna backgroundnya itu warna merah. Oke, kita masuk ke add profile. Di sini menggunakan 2 package, yaitu Cloud File Store untuk bagian database, lalu material.dart-nya. Lalu menggunakan kelas add data dengan extend stateful widget. Lalu sini ada kelas add data extend state. Ini untuk menyiapkan bagian profil. Lalu di bawahnya ini ada menyiapkan text editing controller agar data dari text form dapat digunakan. Menyiapkan key untuk bagian form. Di sini ada title tambah anggota, lalu ada icon button ya. Lalu sini ada bagian body, container. Lalu di sini ada bagian form. Ini form ini untuk melakukan validasi untuk bagian text form fieldnya. Ada padding. Ini ada border, outline, import border. Di sini ada if conditional untuk bagian validasi text form field. Jika kosong maka akan muncul tidak boleh kosong. Ini pun sama, dan yang bagian umur pun sama seperti itu. Di sini ada container, melakukan margin top. Di sini ada on press, condition untuk melakukan validasi, lalu add profile untuk menyimpan ke database. Di sini ada fitur add profile untuk menyiapkan referensi dokumen yang akan disimpan nanti. Dan sini untuk menyiapkan data ke dalam database. Jadi sebelum data dikirimkan ke database disiapkan dulu. Setelah itu baru masuk ke bagian 10, dan nanti akan muncul tulisan profil berhasil ditambahkan. Lalu akan diarahkan ke halaman sebelumnya. Oke, sekarang bagian list data. Di sini
menggunakan beberapa package untuk database, profil, data profil, material, dashboard, dan setting. Di sini kelas home dengan extend stateful, lalu di bawahnya ada kelas home state dengan extend state. Di sini untuk bagian database, lalu di bawahnya ada widget build dengan return scaffold, lalu membuka app bar untuk membuat app bar. Di bagian app bar itu ada title dengan nama anggota, lalu ada action buttonnya dengan tulisan arrow. Jadi logo buttonnya itu arrow untuk menavigasikan. Terus ini ada bagian body, text children. Ini digunakan untuk menerima data yang akan ikut diperbaharui bila terjadi perubahan pada data. Lalu mengambil data dari collection profil dengan urutan kelas menurun, descending ya. Order by umur, descending. Lalu ini proses pengecekan apakah koneksi snapshot sedang aktif atau tidak. Snapshot connection state. Lalu di bawahnya snapshot data sama dengan 0. Mengecek apakah memiliki data atau kosong. Lalu sini ada return list view untuk menampilkan data. Di sini ada container dengan settingan margin, height, decoration, lalu menggunakan border, ada cheat row. Di sini ada icon button, ada icon button lagi untuk mengarahkan ke setting screen, ada plotting action, ada button lagi untuk bagian nambah data. Di sini ada widget list yang digunakan untuk menampilkan data dari snapshot. Widget dengan nama widgetnya data profil. Ada background color untuk fotonya, lalu umur, nama umur, lalu sini ada navigasi button untuk diarahkan ke data profil. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian database-nya. Database yang digunakan ada database Firebase yang bawaan dari Google. Di sini kita sudah mengkoneksikan dengan aplikasi yang sudah kita buat. Di sini juga ada PageDart yang bernama Generated Plugin Registran untuk meregistrasi Firebase untuk mengkoneksikan dengan aplikasi yang sudah dibuat. Di sini ada fungsi register plugin, Firebase Store Web, Firebase Core Web. Ini juga ada Firebase Optioner, ini untuk mengatur opsi dari Firebase-nya. Di sini kita project ID-nya menggunakan Spark Application, storage bucket juga Spark application.upspot.com. Lalu untuk Firebase yang tadi sudah dibuat, di sini ada field nama, nomor, umur, dan juga ID. Dengan nama database itu profile. Lalu pada bagian data profile itu mengimport package Cloud Firestore dan juga package material.dat menggunakan kelas data profile dengan stateful widget. Untuk state-nya di sini memanggil collection preference untuk menyiapkan text editing controller agar kontrolnya bisa digunakan, dan juga key untuk formnya menggunakan widget build dengan di wrap dengan scaffold,
Untuk app bar-nya sama seperti tampilan yang lainnya, tidak jauh beda. Yang beda hanya titelnya saja. Dan juga pada body container, di sini menggunakan horizontal vertikal, menggunakan context size width dikali ini untuk menyesuaikan margin dari setiap HP nantinya. Di sini juga memanggil fungsi get profile, yaitu fungsi ini Future Builder Document Snapshot, yaitu untuk mengambil data dari database-nya dan juga mengambil data baru dokumen berdasarkan ID-nya. Lalu dilakukan try dan catch. Bila snapshot memiliki data, maka data tersebut yang sudah ada di Firebase akan dimasukkan dalam controllernya. Lalu mengembalikan data profil, lalu mengambil data di box print untuk mengembalikan ke string. Tapi jika ada masalah seperti pengambilan data gagal atau yang lainnya, akan menampilkan sebuah tampilan loading, yaitu circular progress indicator, menandakan data tidak dapat diambil dari sebuah database. Lalu di sini ada fungsi data profil dengan key-nya form key yang sudah diinisialisasikan final sebelumnya, dan juga padding-nya sama. Di sini pakai media query of context dengan subset-nya. Field-nya menggunakan text from field, kontrolnya nama controller ini untuk menampilkan data yang dari database-nya. Lalu validasi untuk text from field-nya, value-nya tidak boleh kosong. Kalau kosong dia akan mengeluarkan nama tidak boleh kosong. Di sini juga sama, controllernya menampilkan nomor controller dan juga umur controller. Lalu di sini ada margin lagi. Ada container dengan margin sama seperti yang di atas. Lalu ada juga elevated button jika validasi form sebelumnya state-nya akan mengakukan ke update profile. Berarti jika button update profile ditekan, dia akan pindah ke fungsi update profile. Untuk hapus data juga sama, dia bakal pop ke fungsi delete profile. Sini untuk fungsi update profile-nya, yaitu yang pertama ada dokumen reference untuk referensi dokumen yang akan diperbarui. Lalu akan memperbarui data ke dalam database sesuai nama, nomor, dan umur yang sudah dirubah. Jika berhasil, nanti akan menampilkan sebuah snack bar yang berisikan profil berhasil diperbarui. Lalu ada fungsi delete profile untuk menghapus dokumen yang berdasarkan ID yang pada halaman home. Jika hapus profil berhasil, dia akan menampilkan sebuah snack bar bertuliskan data profil berhasil diperbarui, tetapi sebelum itu dia akan mengeluarkan sebuah alert dialog. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.